Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua yang berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya kepada saya, "Kang, kok KB nggak adil ya?" Nggak adil kenapa? Kok laki-laki nggak di KB? Itu pertanyaan yang bagus bagi saya. Maka saya jelaskan. KB itu atau alat kontrasepsi ya bukan KB. Kalau KB itu kan keluarga berencana ya. Kita menyebutnya alat kontrasepsi. Nah, selain bagi perempuan, ada juga alat kontrasepsi untuk laki-laki. Satu, kondom. Yang kedua itu MOP ya, atau vasektomi. Nah, vasektomi apa sih vasektomi itu? Nah, vasektomi itu hampir sama kayak MOW, kayak tubektomi. Namun vasektomi ini adalah pemotongan pars deferens, yaitu jalur untuk spermanya laki-laki itu untuk kita, jadi di testisnya itu diputus terus diikat biar tidak terjadi pembuahan. Nah, itu vasektomi. Itu disebut MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Itu tuh laki-laki. Jadi kalau seandainya ada perempuan yang komplain, kok laki-laki nggak di KB, nggak pakai alkon, ada, itu dia vasektomi. Ya. Sama metodenya di operasi kecil, seperti tubektomi, kayak MOW gitu kan. Ini pun lebih enak lah bagi laki-laki daripada pakai kondom. Seandainya ada persetujuan dari pihak istri dan juga ada bab madarat yang mana keluarga itu harus menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kenapa sih vasektomi itu lebih bagus daripada kondom ya tadi? Pertama itu MKJP jelas. Efektivitasnya itu tinggi dan permanen. Dan resikonya pun minim. Kalau kondom kan bisa aja copot atau gimana gitu kan ya, pencrat-pencrat gitu. Mohon maaf. Nah, kalau tubektomi ini minim resiko dan prosedurnya pun sederhana. Yang tadi saya sampaikan itu memotong dan mengikat. Bukan cuma mengikat, tapi dipotong dulu baru diikat. Dan pastinya bagi kaum hawa nih, ini mengurangi beban pada wanita kan. Selama ini kan wanita disuntik, minum pil, harus diimplan, harus di IUD. Nah, ini bagi perempuan nih ada kabar baik nih. Usulkan untuk suami-suaminya agar di vasektomi gitu. Dipasang alat kontrasepsi untuk laki-laki gitu. Dan biayanya pun lebih murah. Karena banyak sekali program pemerintah yang menggratiskan alat kontrasepsi. Sekarang enak, alkon itu gratis, gitu kan. Kecuali memang ada biaya pemasangan bagi yang tidak mempunyai BPJS, itu kan. Adapun yang menggunakan BPJS dan punya BPJS atau KIS itu gratis dimanapun. Kecuali itu vasektomi. Kalau vasektomi itu harus di rumah sakit khusus yang memang ada dokter spesialis untuk menangani bab operasi ringan inilah. Nggak bisa di sembarang tempat. Ada juga mitos ini bahaya nggak vasektomi itu? Kata pria macam ini bikin impoten. Enggak. Selama ini justru bagus. Pria-pria yang menggunakan alkon vasektomi atau alkon ini yang menggunakan metode ini aman-aman saja. Baik itu kinerja tetap bagus itu kan. Terus sakitnya ini ya enggak, karena ada alat biusnya. Gak bakal kerasa, nggak ada operasi yang nggak pakai alat bius, nggak mungkin sakit dan cepat, insya Allah cepat ya, dan efektif. Makanya para ibu, para wanita yang ingin
tidak mau ribet lagi ya, dan memang ingin istilahnya itu sudah cukup nih ya, saya punya anak segini, karena memang ada madarat yang nggak bisa dijelaskan gitu kan, dari berbagai faktor. Silakan usulkan pada suaminya untuk untuk menggunakan metode vasektomi ini. Hubungi kami aja, insya Allah gratis. Nah, kalau masalah mitos-mitos sendiri itu jangan khawatir lah. Mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu semuanya merupakan masalah-masalah yang terjadi di luar metode ini. Contoh tadi tentang impoten ya. Ada juga yang habis vasektomi saya kok jadi impoten. Nah, karena kaget kan, ternyata setelah ditelusuri bahwasanya impoten itu bukan terjadi karena menggunakan metode vasektomi, tapi karena memang mempunyai penyakit gula. Nah itu, makanya bagi yang mempunyai penyakit gula, diabetes, hati-hati. Itu juga berakibat pada ereksi gitu ya. Menimbulkan disfungsi ereksi. Nah itu dia, sahabat-sahabat semua ya. Itu masalah vasektomi. Yuk sama-sama ya, kita semua mendukung program pemerintah ya, dan juga membantu keluarga kecil kita agar lebih stabil, agar bisa lebih sejahtera. Bukan berarti kita mendahului ketentuan Allah, tapi kan kita juga manusia, kita berencana dan kita merencanakan itu. Nantinya Allah yang menentukan. Ya. Maka slogan BKKBN, berencana itu keren. 2 anak lebih baik. Bukan 2 anak cukup sekarang ya. 2 anak lebih baik. Terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Nanti kami juga akan membahas bab lain. Tapi untuk sekarang saya paparkan dulu sedikit tentang vasektomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di chat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.